Analisa hukum dari praktisi hukum kawakan Hotman Paris yang mengungkap bahwa Inara Rusli dan Insanul Fahmi penuhi unsur pidana perzinahan. Hal itu diungkapkan Hotman Paris kemarin ketika ia ditanya awak media terkait analisa hukumnya atas prahara laporan polisi dari Wardatina Mawa atas Inara Rusli dan Insanul Fahmi dengan dugaan perzinahan dan perselingkuhan. Pernyataan tegas Hotman Paris tersebut seakan menafikan benteng pertahanan Inara Rusli dengan pengakuannya bahwa ia merasa ditipu oleh Insanul Fahmi hingga telah melayangkan laporan polisi atas Insanul dengan dugaan penipuan. Lantas, apa alasan kuat dibalik analisa telak dari Hotman Paris tersebut bahwa Inara dan Insanul penuhi unsur pidana? Seperti apa pula kaitan analisa Hotman Paris tersebut dengan pengakuan Wardatina Mawa ketika live bareng Dr. Oke Pratama di sosial media soal dirinya pernah berkomunikasi dengan Inara di bulan Agustus 2025? Apa pula yang membuat Wardatina Mawa meragukan pengakuan Insanul Fahmi telah menikah siri Inara Rusli di bulan Agustus 2025? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Praktisi hukum kawakan Hotman Paris kembali melakukan analisa hukum atas perang panas di ranah hukum antara Wardatina Mawa versus Inara Rusli serta Insanul Fahmi suminya. Langkah hukum Wardatina Mawa melaporkan Inara Rusli dan Insanul Fahmi dengan tuduhan perzinahan dan perselingkuhan kini seakan berlomba dengan laporan polisi Inara Rusli atas Insanul Fahmi dengan dugaan penipuan juga atas laporan polisi Inara Rusli terhadap seseorang dengan tuduhan illegal access. Menurut pandangan hukum Hotman Paris, melakukan nikah siri bukan berarti bebas dari tuntutan perzinahan. Alasannya adalah pernikahan siri tidak diakui negara alias tidak sah. Karena itu, hubungan intim antara dua orang yang berlawanan jenis hanya sah di mata hukum kalau keduanya sudah menikah secara sah. Jika memang Wardatina tidak punya bukti hubungan intim kedua pihak, tetap ada celah bagi dirinya untuk menjerat para terlapor, yaitu pernahkah ada komunikasi antara Wardatina dengan Inara sebelumnya. Ditegaskan Hotman Paris terkait pernyataan Inara Rusli bahwa dirinya tidak mengetahui status pernikahan Insanul Fahmi dengan Wardatina Mawa, inilah jawaban yang menohok dari Hotman Paris. Pertama, apakah sudah cukup bukti untuk perzinahan itu dulu? Sudah cukup bukti nggak untuk perzinahan? Ya, kalau sudah cukup bukti, ya tentu bisa dipidanakan. Nah, tentu untuk mengetahui sudah cukup bukti, perlu dilihat. Yang jelas, kawin siri bukanlah jadi alasan bahwa seseorang bebas dari perzinahan, karena suatu hubungan intim yang sah di mata hukum harus menikah secara hukum negara. Ya, kalau hanya sebatas kawin siri itu belum dianggap sebagai pernikahan yang sah. Pertanyaan berikutnya adalah dalam suatu, ini secara umum ya, dalam suatu tindak pidana perzinahan tidak bisa mengatakan bahwa aku tidak tahu dia nikah, aku tidak tahu pasangan saya itu sudah punya istri. Ya, itu suatu alasan yang berat untuk dipakai untuk membebaskan diri. Nanti semua orang mengatakan begitu, aku nggak tahu dia punya suami, gitu loh. Ya, jadi kurang beralasan mengatakan saya tidak tahu dia punya istri. Ya, masa nggak tahu identitas laki? Masa nggak tahu identitas lakinya sudah, sedangkan mereka sudah menempuh kenikmatan dunia, gitu loh. Kalau tak ada bukti bahwa memang dia hubungan intim dengan suami orang, ya bisa kena perzinahan. Pertanyaan berikutnya adalah apakah si istri ini
sudah pernah nggak memperingati mereka agar jangan berlanjut hubungan itu? Coba tanya dulu. Pernah nggak si istri dari si pelapor ini, pernah nggak dia memperingati, sudah tahu nggak hubungan tersebut, pernah nggak memperingati, jangan ganggu suamiku? Pernah nggak? Yuk tanya dulu. Kalau itu pernah ada, berarti si cewek itu sudah tahu cowoknya itu suami orang. Si pelapor tanya, pernah nggak lo ingatin kepada si cewek itu, kepada si I, bener nggak bahwa itu suami saya gitu loh, ya? Emang masa waktu kenalan tidak cerita saya udah punya istri? Tak hanya itu, Hotman Paris pun menanggapi terkait langkah Inara Rusli melaporkan Insanul Fahmi ke polisi dengan dugaan penipuan. Menurut Hotman Paris, langkah hukum Inara tersebut tidak punya kekuatannya karena mereka belum menikah secara sah. Dalam logika hukum Hotman Paris, jika bisa dibuktikan bahwa ketika itu Insanul Fahmi benar masih merupakan suami orang dan pelapor bisa membuktikan adanya hubungan intim antara Insanul dengan Inara Rusli, maka otomatis bisa dibuktikan unsur perzinahan di antara mereka. Artinya, dalam hal ini laporan polisi Wardatina yang justeru bisa menjerat Insanul Fahmi. Terkait laporan ilegal akses dari Inara Rusli terhadap seseorang yang menyebabkan video rekaman CCTV bisa berada di tangan Wardatina, menurut Hotman Paris, hal itu bukan tindak pidana yang serius. Itu loh, mereka itu kan belum nikah secara hukum negara. Ya, mereka belum nikah secara hukum negara. Mau si cowok berbohong atau tidak pun, yang jelas itu belum nikah secara hukum negara. Ya, artinya bahwa kalau benar bisa dibuktikan bahwa si cowok itu udah punya istri, ya, dan ternyata dia masih berhubungan intim dengan suami orang, ya itu termasuk tindak pidana perzinahan. Itu aja kuncinya. Kalau dia ada bukti, ya, kalau ada bukti. Tentu ada pertanyaan berikutnya. Apakah benar si mantan suami yang menyebarkan video tersebut? Ya, kalau apakah tersebar atau tidak? Saya belum tahu tersebar. Kalau disebarkan itu kan harus bisa diakses, diakses oleh publik. Halayak luas. Ya, ya kan. Jadi itu masih menjadi pertanyaan. Apakah itu termasuk apa itu namanya? Ilegal. Menyebarkan informasi, menyebarkan video. Itu yang paling. Kalau cuma ilegal akses mah itu mah hak sepele, itu mah buat tindak pidana serius. Cuma hal kecil itu mah di Indonesia illegal akses masih termasuk hal kecil. Itu buat tindak pidana serius, ya. Artinya apakah bisa dipenjarakan Bang Mawanya? Tidak, illegal akses tidak menjadi penghalang adanya kalau benar ada dugaan tindak pidana perzinahan. Kalian fokus ke arah apakah terjadi perzinahan, apakah benar video itu disebarkan, itu yang jadi utamanya. Di sisi lain, Wardatina Mawa kini meragukan dan bahkan mempertanyakan kapan sebenarnya sang suami Insanul Fahmi menikahi Inara Rusli secara siri. Hal itu terungkap dalam sebuah siaran langsungnya bersama Dr. Oki Pratama. Pertanyaan itu diajukan Wardatina karena mengingat dirinya menghubungi Inara di bulan Agustus 2025 melalui DM. Mawa juga menyebutkan bahwa pada bulan Agustus tersebut, kehidupan rumah tangganya dengan Insanul Fahmi sedang baik-baik saja dan tidak ada talak cerai. Wardatina pun mengatakan bahwa jika ia tidak berani mengungkap hubungan terlarang sang suami dengan Inara Rusli, maka hubungan asmara mereka pasti akan terus berlanjut. Atau setidaknya, jika hubungan terlarang mereka tidak tercium oleh dirinya, maka ia pastikan akan terus berlanjut secara diam-diam. Suami aku juga bilang kan, meeting di tanggal 7 Agustus, aku cocokologi kan juga kan dok. Nah tanggal 8-nya itu memang kekuatan wanita memang kayak gitu. Tanggal 8-nya dok itu suami aku tanggal 8-nya dia nge-share video tangannya gemeteran gitu dok. Nah jadi memang nggak kelihatan sama sekali mereka berbuat hal itu. Jadi
Jadi momen kapannya nikah siri itu sulit ditebak karena Benar, memang benar. di satu hari 24 jam itu apa mungkin tengah malam ya, nggak tahu lah, tapi ya buat Oke. apa gitu, buat apa harus Benar. nikah siri, iya kenapa harus kayak Kenapa? ngebet banget kayak gitu, Iya. harus nikah siri gitu. atau mungkin setelah aku buat laporan ya, Ya. setelah buat laporan tiba-tiba mungkin karena Jadi- udah ketahuan. Sebenarnya kalau nggak ketahuan dok mungkin bakalan berlanjut terus kali ya. Benar, untuk menjadi pembelaan ya, tapi tetap aja kan tidak sah secara hukum. Iya, benar. Itu pertama. Dan Dan juga aku belum juga- ada izin dari Iya. istri sah. Nggak ada status cerai sama sekali. Benar. Padahal kan kalau perceraian itu kan memang harus disiarkan ya, harus Benar. dipublis gitu kan. Ini kami memang alhamdulillah dalam keadaan baik-baik aja. Benar. Apalagi di Agustus itu, bener-bener karena aku mungkin banyak diam ya dok. Benar. Jadi nggak ada konflik yang gimana-gimana kok. Benar. Hanya jadi bingung kan, di momen kapan nih mereka nikah sirinya? Atau setelah aku berlaporan tiba-tiba mungkin ya? Nggak tahu deh. Dalam siaran live tersebut, Wardatina Mawa dan Dr. Oki Pratama juga mempertanyakan pengakuan pihak Inara Rusli bahwa ia merasa ditipu oleh Insanul Fahmi terkait statusnya. Pihak Inara Rusli sebelumnya telah mengungkap bahwa kepada dirinya Insanul Fahmi telah mengaku sebagai duda alias sudah bercerai. Padahal Wardatina dalam live tersebut mengungkap bahwa ia sudah mengirim pesan pada tanggal 19 Agustus 2025. Tak hanya itu, menurut pihak Wardatina Mawa, terkait informasi suaminya Insanul Fahmi di zaman modern ini sangat mudah dicari, mengingat saat ini zaman semakin canggih. Menurutnya, meskipun dalam akun sosial media Insanul terlihat single, namun jejak digital pernikahannya sangat mudah dicari di dunia maya. Seperti inilah diskusi Wardatina Mawa dan Dr. Oki dalam siaran live-nya. Jadi yang di bulan Agustus itu kan mereka sering bareng, meeting bareng. Dari situ aku langsung ngechat, aku perkenalkan diri ke kakak itu. Aku bilang, assalamualaikum kak, aku kenalin aku istrinya Insanul Fahmi. Jadi aku pengen nanya deh sama kakak, suami aku tuh di luar lagi meeting itu, kira-kira dia mengakui nggak ya adanya Ya. istrinya dan anaknya gitu. Jadi aku ya mukadimah dulu lah. Itu ya bulan kan, apa sama itu? Bulan Agustus, Bulan tanggal Agustus, 19. Tanggal 19 Agustus. Iya, jadi mereka ada meeting bareng travel gitu. Ya udah di situ dia nggak ngebalesin, dia ngecuekin. Dan Nah. di situ harusnya dia udah tahu kalau aku tuh istri sahnya ya. Nah, Kalau dibilang nggak tahu ya harusnya Benar. lebih ini ya. apalagi kan kita kan di dunia era modern ya, kayak Iya. apalagi di dunia Gampang banget aksesnya, benar, dong. iya pasti kan kalau kita lagi deketin seseorang atau apalagi kan suami kan pengusaha, pasti kita Iya. pengen, usahanya apa ya? Iya. Kan ketika ya nama A, B, C gitu, pasti kan Benar. keluar semuanya, bener. Gampang sih diakses sebenarnya. Benar. Dan ya itu sebuah hal yang nggak masuk akal. Menurut saya pribadi ya, mungkin saja saya salah, tapi saya sebagai orang pribadi berhak juga untuk punya pola pandang masing-masing. Tapi kalian juga nggak salah juga yang di sini juga seandainya punya pola pandang yang nggak setuju juga nggak apa-apa. Namanya Iya. juga manusia punya pola pandang masing-masing Iya, kayak perspektif gitu. orang beda-beda ya, Dok. Benar yang pastinya yang ini sah secara agama dan secara Hukum. Ketika Hotman Paris sebut Inara Rusli dan Insanul Fahmi belum tentu bebas dari tuduhan perzinahan, lantas apa pula yang membuat Wardatina Mawa menuntut permintaan maaf dari Inara Rusli dan Insanul Fahmi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Di tengah prahara orang ketiga ini, Wardatina Mawa sebelumnya telah mengungkapkan bahwa belum ada permintaan maaf sepatah kata pun dari Inara Rusli kepada dirinya. Wardatina Mawa berharap Inara dan Insanul Fahmi mengakui kesalahan mereka dan meminta maaf kepadanya dengan hati yang tulus. Menurut Wardatina, tuntutannya itu sangat beralasan, apalagi ia mengklaim dirinya sudah mengantongi bukti-bukti kuat terkait hubungan Inara dan Insanul.
Kini dirinya sangat menunggu itikat baik dari Inara Rusli. Karena di matanya Inara Rusli secara tidak langsung telah merusak pernikahannya dengan Insanul. Belum ada panggilan sih ke saya. Kita Nggak tahu. kalau dari kami memang belum tahu ya, dan belum menerima panggilan atau laporan apapun, belum ada. Jadi hingga saat ini mungkin kami belum bisa memberikan keterangan apapun terkait dengan laporan illegal access tersebut. Oh, saya tidak mengetahui hal tersebut. Itu bukan ranahnya saya, mohon maaf. Ya kuasa Allah juga kan yang mempertemukan saya dengan bukti-buktinya itu. Dan ya harusnya dia bisa lebih bertanggung jawab dengan apa yang udah dia lakukan. Tak hanya itu, Wardatina Mawa juga menyebutkan bahwa dirinya ingin mengakhiri pernikahannya dengan Insanul Fahmi. Diakuinya bahwa gugatan cerai akan ia layangkan atas Insanul setelah proses hukum prahara orang ketiga ini tuntas. Namun, terkait pengakuan Insanul sebelumnya bahwa ia sudah menjatuhkan talak kepada Wardatina Mawa, hal itu dibantahnya. Ia mengungkap bahwa Insanul belum menjatuhkan talak apapun atas dirinya. Bahkan Wardatina juga mengungkap bahwa dirinya pernah menyatakan secara langsung kepada Insanul bahwa sikapnya sangat jahat. Namun, ketika itu hal tak terduga disampaikan oleh sang suami. Kalau untuk itu, mohon maaf saya udah memutuskan untuk selesai. Berarti sudah mau ada rencana menggugat cerai? Iya, tapi setelah proses hukum ini berjalan dengan baik ya. Mohon doanya. Mohon doanya. Nah, tapi sejak Jujur saya juga merasa tertipu, tapi ya gimana itu bukan ranahnya saya ya. Bukan ranahnya saya. Yang penting juga saya hanya meminta keadilan aja. Saya belum tahu, yang penting dia belum ada sama sekali menjatuhkan talak kepada saya. Mungkin memang karakternya dia seperti itu, dan ya pasti dia menyesalin lah dengan adanya isunya seperti ini dan terbongkar semuanya perbuatan yang dia lakukan selama ini. Sebenarnya saya udah pernah bilang jahat banget sih gitu kata saya, tapi yang selalu dia bilang adalah kalau abang jahat, abang bakalan selingkuh, abang bakalan berzina, abang bakalan main cewek gitu-gitu. Jadi itu di bulan Oktober dia selalu bilang gitu, karena saya pribadi merasa ya namanya saya manusia biasa, perempuan biasa. Jadi ada saatnya saya ngomong begitu dengan perilaku yang dia ada niatan untuk ke ranah poligami ya pada saat itu. Jadi saya udah bilang jahat banget gitu. Jadi jawaban dia kalau emang abang jahat pasti abang udah selingkuh, abang udah main cewek, abang udah nikah sirih kata dia. Itu di bulan Oktober. Ketika Wardatina Mawa menuntut permintaan maaf dari Inara Rusli dan Insanul Fahmi, lantas apa pula yang membuat Dr. Richard Lee merasa kecewa dengan Inara Rusli? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Prahara panas Inara Rusli versus Wardatina Mawa yang kini makin gaduh telah membuat Dr. Richard Lee merasa kecewa. Mengingat Inara adalah temannya, ia pernah membantunya dan pernah bekerja bersama sebagai rekan bisnis. Tapi apa yang terjadi kini seakan kebalikan dari apa yang dulu dialami Inara. Ia bukan lagi korban, tapi dituding sebagai orang ketiga yang diduga sebagai perusak rumah tangga orang. Karena itu, Dr. Richard Lee di satu sisi mendukung istri sah dalam hal ini adalah Wardatina Mawa. Di mata Dr. Richard Lee, pihak yang paling tersakiti dan dirugikan adalah istri dan anak Insanul Fahmi. Sementara menurutnya pihak yang ia duga sebagai pelaku dari munculnya prahara ini adalah Insanul Fahmi. Dr. Richard Lee bahkan telah menegur Insanul Fahmi di podcastnya sebagai sosok yang tidak tegas, telah berbohong, pelin-pelan, bahkan menjadi sosok pria pengecut. Di sisi lain, ia mendoakan yang terbaik untuk Wardatina Mawa dan dirinya siap membantunya dengan tangan terbuka bila Wardatina Mawa membutuhkannya. Kalau kamu tanya seperti itu, bagi saya sendiri, saya kecewa. Saya kecewa.
ya itu hak saya lah ya untuk menjawab ya. Kalau ditanya, tentu saja saya sangat kecewa sekali. Beliau kan salah satu orang yang terdekat dengan saya juga ya. Kemarin pada waktu isu pertama kali juga saya yang bawa ini. Pada waktu dengan Ustadz Heri Sulaiman ya, pada waktu tahun 2003 ya. Namanya juga sempat melambung, cukup ada prestasi juga, cukup berkarya juga. Cuma kejadian jadi seperti ini punya saya pribadi, saya kecewa sih. Saya kecewa dengan apa yang disakiti, saya kecewa dengan pemberitaan sebesar segaduh ini juga, saya kecewa juga dengan ini juga ada bawa-bawa agama juga. Saya kecewa sih, saya sangat kecewa sekali. Tapi kan barang sudah terjadi ya. Apa yang harus kita perbaiki nih? Apa yang harus kita lakukan untuk ke depan sih? Itu yang paling penting. Kalau menurutku korban di kejadian ini, korban yang pertama yang paling dirugikan, yang paling disakiti itu adalah Mawah, sudah jelas ya. Mawah dan anaknya itu adalah korban yang sangat disakitin. Aku sudah ngomong beberapa kali dengan Insan juga. Ini adalah korban, the real korban yang tersakiti ya, adalah istri dan anak kamu, saya bilang. Pelaku semuanya ini ya saya bilang adalah kamu. Kenapa kamu tidak tegas? Kenapa kamu berbohong? Kenapa kamu pelintut-pelintut? Kenapa kamu jadi pengecut? Itu kan sudah saya sampaikan juga di podcast. Ya, apapun itu saya doakan yang terbaik untuk kamu. Apapun itu sebagai pendukung istri sah, saya mendoakan apapun itu yang terbaik untuk kamu. Kalaupun suatu hari nanti mau membutuhkan bantuan saya untuk sebagai media atau pengen curhat lebih lanjut, perkembangan kasus ini bagaimana, saya dengan sangat tangan terbuka ada untuknya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen.